pengajaran bahasa. Ada beberapa alasan terkait hal tersebut. Ini saya mengambil dari ahlinya. Yang pertama, belajar dari film. Film itu Yang kedua, film itu bisa menjadi contoh materi autentik. Film memberikan contoh bahasa yang digunakan pembelajar dalam situasi nyata di luar kelas. Jadi mereka akan pakai itu ya, seperti contoh yang sudah mereka pelajari, khususnya untuk bahasa percakapan di dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, unsur visual dalam film menjadikannya sebagai alat pengajaran bahasa yang sangat berharga, yang memungkinkan pembelajar lebih memahami dalam menafsirkan bahasa dalam konteks visual yang utuh. Yang keempat, film dapat menghadirkan variasi ya, fleksibilitas dalam kelas bahasa. Dalam hal ini film dapat digunakan untuk latihan mendengarkan ya, dan bisa juga untuk membaca, dan bisa juga sebagai model untuk berbicara dan menulis. Ya, untuk membaca misalnya kita membaca sebelum menonton film, membaca dulu ringkasan filmnya, kemudian setelah menonton film kita berdiskusi tentang film itu, atau diminta menuliskan pendapat mereka tentang film tersebut. Jadi ini seperti tadi, bahwa idealnya satu bahan ajar itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kemahiran berbahasa. Selain itu, siaran radio adalah jenis materi audio yang ditulis dan diedit berdasarkan prinsip jurnalistik. Terdapat banyak sekali program di radio seperti musik, instrumental, dan vokal, baik klasik maupun populer, ceramah, forum debat atau diskusi, acara olahraga, misteri, siaran religi, kuis, dan program lainnya. Ini bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian bahan ajar dari radio itu memungkinkan pembelajar kita untuk mempelajari kecepatan pengucapan dan bahkan intonasi bahasa target. Radio memungkinkan pembelajar untuk mempelajari bahasa yang dipilih secara efektif, terutama untuk pemahaman dan produksi lisan. Selain itu, televisi juga berperan penting dalam komunikasi massa serta berperan signifikan dalam pembelajaran. Berisi banyak sekali program yang dapat dipilih dengan tepat sebagai bahan ajar. Program televisi dapat memberikan motivasi positif seperti menarik perhatian pembelajar ke titik tertentu atau membangkitkan perhatian dengan gerakan kamera mendekat, menjauh, dan merefleksikan detail. Ada banyak program yang dapat digunakan sebagai bahan ajar seperti berita, debat, talk show, kuis, iklan, dan sebagainya. Semua ini dapat menjadi sumber yang baik untuk mempelajari bahasa target. Misalnya di program kami sering menggunakan acara Kick Andy, ya, itu sebagai materi ajar kami di tingkat 3, karena itu sangat menarik ya. Itu bentuk talk show yang sangat menarik dan umumnya para peserta BIPA kami itu sangat menikmati. Tapi kalau di dalam talk show Kick Andy itu ada banyak bintang tamu, biasanya kami hanya ambil satu saja, mengingat waktunya. Baik, berikutnya untuk membaca, ada beberapa tambahan untuk bahan ajar membaca. Ya, tentu saja bahan ajar ini harus menawarkan kesempatan dan mempromosikan kunci strategi dalam membaca. Bahan ajar membaca sedapat mungkin dilengkapi dengan pre-reading, khususnya pengenalan ucapan, intonasi, dan aksen. Ini mungkin pada tingkat-tingkat awal, ya, pada tingkat pembelajaran yang masih rendah. Kemudian karena ini membaca, jadi menggunakan ragam tulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi tidak memungkinkan juga misalnya kita menggunakan rambu-rambu lalu lintas, misalnya yang tidak ada tulisannya sama sekali, ya, tetapi mempunyai makna yang khusus. Bahan ajar membaca juga diharapkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat dan sesuai dengan situasi, sesuai dengan maksud yang akan disampaikan. Bahan ajar teks autentik ini sangat disarankan seperti tadi,
menyimak juga. Itu kita untuk membaca, saya berikan beberapa contoh, misalnya kita bisa memilih iklan, brosur, menu, jadwal, resep, syair lagu, grafik, peta, tabel, dan bagan, dan hal lain yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bermanfaat bagi mereka. Nah, bahan ajar autentik ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Misalnya adanya aslinya seperti itu, kebetulan kosakatanya terlalu rumit, jadi kita buat lagi sendiri seperti itu, tetapi dengan sedikit perubahan. Nah, grafik juga dapat kita gunakan sebagai bahan ajar membaca untuk menunjukkan cara mengatur informasi numerik. Grafik dapat membantu dalam mendeteksi pola dan tren data. Ini penting untuk mereka. Kemudian grafik batang dapat digunakan untuk membandingkan kelompok atau untuk menunjukkan bagaimana sesuatu berubah dari waktu ke waktu. Piktograf menggunakan gambar atau simbol untuk menunjukkan informasi. Itu juga bisa kita manfaatkan. Jenis grafik seperti ini biasanya menyertakan daftar kategorinya. Nah, grafik lingkaran atau yang pie itu menampilkan informasi pada satu titik waktu tertentu. Selain grafik, tabel, dan bagan juga dapat dimaksimalkan sebagai bahan ajar. Tabel dan bagan mengatur data menjadi baris dan kolom. Baris dan kolom mempunyai tajuk yang memberitahu pembelajar jenis informasi yang ada di setiap sel tabel. Tidak seperti tabel, bagan mempunyai gambar serta kata-kata untuk memberi label pada baris dan kolom. Kesamaan dengan grafik, tabel dan bagan juga berguna dalam pengajaran bahasa, terutama untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman bacaan pembelajar. Pengajar dapat melatih pembelajar untuk membaca informasi penting, baik dari grafik, tabel, maupun bagan. Kemudian peta. Peta juga dapat kita manfaatkan sebagai bahan ajar untuk membaca. Peta merupakan representasi dua dimensi dari suatu daerah. 3 elemen penting dari peta adalah judul, legenda, dan skala. Judul memberikan penjelasan singkat tentang apa yang digambarkan di peta. Legenda atau penjelasan memberikan penjelasan tentang apa yang dilambangkan oleh simbol peta. Misalnya bintang dapat melambangkan ibu kota, pohon adalah taman nasional, seperti itu. Karena peta adalah representasi yang lebih kecil dari area sebenarnya, skala peta digunakan untuk menunjukkan hubungan antara jarak pada peta dan jarak nyata antara objek. Nah, saat ini dengan perkembangan teknologi sudah ada peta digital, misalnya Google Maps, itu juga dapat kita gunakan sebagai bahan ajar membaca untuk menyediakan lingkungan belajar yang lebih menarik bagi pembelajar kita. Nah, kemudian teks sastra, ini seperti Pak Toto juga tadi sudah menyinggung, kalau kita mau mengajari teks sastra terkait puisi atau cerita rakyat, itu dapat kita manfaatkan memang sebagai bahan ajar membaca yang menarik, yang syarat akan unsur budaya. Dan tentu saja di dalamnya ada penggunaan kosakata tertentu yang syarat makna, yang bersifat kontekstual. Tetapi biar bagaimanapun, jangan lupa harus disesuaikan dengan tingkat pembelajaran. Kalau kita melihat ke SKL BIPA pada tingkat 4 dan 5, ini kita bisa berikan materi seperti ini. Nah, bahan ajar juga dapat menunjukkan bagaimana penulis yang berbeda menulis tentang topik umum yang sama. Jadi beberapa penulis menulis tentang topik umum yang sama dengan menggunakan genre dan wacana yang berbeda. Bahan ajar dapat berupa 2 teks yang membahas topik yang sama, tetapi dari genre yang berbeda, atau tentang genre dan topik yang sama, tetapi menghadirkan rangkaian wacana yang berbeda. Misalnya topiknya tentang pandemi COVID misalnya. Yang satu berupa iklan layanan masyarakat, yang satu berupa artikel singkat misalnya, itu sudah menunjukkan 2 perbedaan. Ya, ini bagian simpulan.
saya rasa ini saya hanya mengulangi apa yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Jadi untuk bahan ajar menyimak dan membaca tentu saja harus sesuai dengan kurikulum dan silabus, dikontekstualisasikan dengan topik, tidak hanya berisi materi bahasa tapi juga materi budaya, memanfaatkan materi autentik yang ada, dapat menyesuaikan materi autentik dengan kebutuhan, menyediakan situasi yang menuntut pembelajar untuk berinteraksi satu sama lain, mendorong pembelajar untuk mengembangkan keterampilan dan strategi belajar, memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk mengintegrasikan semua keterampilan berbahasa dengan cara yang autentik dan juga menjadi kompeten dalam mengintegrasikan faktor-faktor ekstralinguistik, memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, membantu pembakuan instruksi, memberikan model dan masukan bahasa yang efektif, serta memberikan konteks sesuai tujuan. Juga harus menarik baik dari segi isi maupun secara visual, harus bervariasi dan menantang. Memberikan rute bagi pengajar dan pembelajar untuk melihat ke depan dan ke belakang terkait apa yang akan dan sudah dipelajari. Menggunakan teks yang dibuat untuk memenuhi beberapa tujuan sosial dalam komunitas bahasa sesuai teks itu diproduksi. Ya, masih ada sedikit lagi. Menggunakan kosakata dan struktur kalimat yang makin meningkat jumlah berikut tingkat kesulitannya dan makin rumit juga sesuai dengan tingkat pembelajaran. Memberikan pengalaman yang kaya tentang genre dan jenis teks yang berbeda, memuat desain tugas yang kreatif, terstruktur dengan baik, yang memberikan peluang bagi pembelajar kita untuk mengaktifkan tugas mereka sendiri, pengetahuan mereka dan pengalaman, serta untuk memantau apa yang mereka lakukan. Ya, sekian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Moko. Baik, terima kasih Ibu atas paparannya yang cukup jelas, runtut, di mana Ibu Erni telah menyampaikan materi bahan ajar BIPA secara reseptif, di mana di situ ada dua, yaitu satu dengan metode membaca dan dua dengan metode menyimak, dan begitu juga telah sampaikan media apa yang bisa dipakai, juga ada media televisi, video, dan sebagainya. Terima kasih. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan lewat WhatsApp group, nanti akan disampaikan pada sesi yang terakhir. Selanjutnya kita menginjak materi yang ketiga, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Nuni Sulistiani Idris dengan waktu 30 menit dengan topik penyusunan bahan ajar BIPA secara produktif. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Salam sehat, salam BIPA dari Bandung. Ya, karena ini 3 pembicara, ini teman-teman ada di Jakarta, saya di Bandung. Dan saya juga melihat ada teman-teman yang dari Sumatera Barat. Salam sehat juga untuk teman-teman di Sumatera Barat, di Kalimantan juga. Dan mungkin ada juga yang dari luar negeri. Salam sehat untuk semua. Ini adalah momen atau peristiwa yang sangat menyenangkan. Saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman lama. Terima kasih Ibu Direktur Buluh Ani, serta terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bersilaturahmi akademik dengan teman-teman BIPA semua, dan salam kenal untuk Pak Moderator Pak Moko, dan salam juga untuk teman-teman lama saya Pak Harsono, guru saya Ibu Felistia, kemudian ada Bu Ari, ada Bu Sari, dan teman-teman yang lain, dan salam kenal untuk teman-teman yang baru berjumpa dengan saya. Baik, sesi terakhir ini kita sudah 2 jam ya duduk nih dari tadi. Kalau tatap muka langsung sih inginnya ngajak gerak-gerak dulu gitu. Tapi karena kita semua terpaku di layar, mari kita optimalkan lagi daya kita lagi. Izinkan saya berbagi tayangan
Sebentar. Mohon maaf Ibu Esra, karena awalnya saya diminta untuk penyusunan bahan ajar, tetapi karena ini bincang-bincang, jadi saya menganggap bahwa yang disampaikan itu tidak bersifat teoretis, tetapi sifatnya praktis. Yang teori tadi sudah disampaikan dengan lengkap oleh Pak Toto dan Bu Erni, dan landasan-landasan oleh pembicara pertama Ibu Ketua APP BIPA Ibu Liana itu sudah sangat lengkap. Saya giliran menyentuh materinya, jadi bagaimana praktisnya, sehingga judul saya bukan penyusunan bahan ajar, tetapi dari ajar BIPA keterampilan berbahasa yang produktif. Jadi saya kerucutkan kembali menjadi materi ajar. Materi ajar ini lebih sempit daripada bahan ajar. Seperti yang telah teman-teman ketahui, keterampilan berbahasa BIPA ataupun keterampilan berbahasa secara umum itu dibagi atas reseptif dan produktif. Yang reseptif itu menyimak dan membaca, yang produktif itu berbicara dan menulis. Saya mendapatkan tugas untuk yang produktif, dan tetapi pada kesempatan ini saya akan lebih fokus di keterampilan produktif yang berbicara. Secara umum, ini sebelum kita ke yang praktisnya, fungsi materi ajar ini berfungsi bagi guru maupun siswa. Pada kesempatan ini saya hanya akan berbicara tentang pengalaman praktis, jadi bukan pengalaman teoretis, sehingga tidak merujuk teori-teori siapa, tetapi berdasarkan pengalaman saya mengajarkan BIPA, fungsi guru itu saya mendudukan diri sendiri ini sebagai fasilitator, ya. Dan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Dan guru juga fungsi materi ajar bagi guru ini sebagai alat pencapaian hasil belajar. Dan sedangkan bagi siswa, materi ajar ini harus bisa digunakan untuk mempelajari BIPA walaupun tanpa guru. Jadi nanti bentuknya kan itu bisa modul. Ya. Kemudian bisa membantu siswa belajar mandiri dan menjadi pedoman belajar siswa. Nah, kalau kita lompat lagi sedikit, karakteristik bahan ajar BIPA tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Erni dan Pak Toto, saya menambahkan sedikit saja, bahan ajar BIPA itu harus berfungsi atau mempunyai ciri self-instruksional, yang berarti bahan ajar itu membuat pembelajar BIPA kita bisa belajar secara mandiri. Sehingga di bahan ajar itu harus ada tujuan yang jelas, menampilkan langkah-langkah pembelajaran dan kegiatan yang jelas juga atau yang spesifik. Berikutnya adalah self-contained, yaitu keseluruhan materi dari satu unit kompetensi atau subkompetensi itu sebaiknya muncul di satu bahan ajar secara utuh, sehingga memudahkan pembelajar BIPA untuk mempelajarinya. Dan berikutnya standalone, berdiri sendiri atau mandiri. Jadi bahan ajar ini tidak bergantung kepada bahan ajar yang lain. Jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan atau digunakan sesuai dengan keperluan lembaga penyelenggara BIPA itu sendiri atau guru BIPA itu sendiri. Ya. Dan berikutnya adaptasi, ya. Bahan ajar ini sebaiknya memuat materi yang sesuai dengan tuntutan zaman, kemudian sesuai dengan tempat dan waktu dilaksanakannya. Tadi Pak Toto sudah katakan ternyata bahan ajar untuk di Jepang sesuai pengalaman beliau tidak bisa seperti yang digunakan yang di Indonesia. Untuk pohon keluarga itu idealnya menggunakan foto-foto atau gambar orang Jepang, nama Jepang juga. Nah itu artinya adaptif. Dan kalau bahan ajar itu digunakannya di Indonesia itu berbeda lagi.
Dan terakhir user friendly, artinya mudah digunakan. Kalau mudah digunakan ya tentu saja instruksinya harus jelas, informasinya juga jelas, sehingga memudahkan pembelajar dan guru menggunakannya. Adapun sumber materi ajar BIPA untuk keterampilan berbahasa produktif ini baik untuk berbicara maupun menulis, ini bisa kita ambil dari foto, diagram, tabel itu masuk ya di sana, berbagai jenis bacaan, kemudian narasumber bisa kita gunakan dan lingkungan sekitar. Ini dari kelompok yang pertama, artinya kelompok sumber materi ajar yang non proyektor gitu kalau kita kelompokkan. Sedangkan kalau yang memerlukan proyektor, sumber materi ajar itu bisa dari audio, bentuk-bentuk audio, apapun bentuk-bentuk dengaran, kemudian apapun bentuk-bentuk dari video, apapun dari film, kemudian yang ada di komputer, yang ada di gadget kita, itu bisa kita gunakan. Nah, ini saya berikan contoh bagaimana menyampaikan atau mengelola bahan ajar secara praktis. Ini saya sampaikan contoh SKL berbicara BIPA 2. SKL yang dipilih misalnya 3.3. Ada mampu mendeskripsikan perasaan, latar belakang diri, lingkungan sekitar, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhannya seperti pendidikan, kesehatan, interaksi sosial, dan hiburan. Subkompetensi ini bisa digunakan untuk beberapa kali pertemuan, tetapi yang saya contohkan di sini untuk satu pertemuan, untuk satu tatap muka. Yang tanda yang diberi warna merah ini adalah fokus yang akan dikembangkan. Jadi, yang fokus akan dikembangkan yang dipilih oleh saya adalah mampu mendeskripsikan perasaan. Kemudian materi tentang apa, perasaan tentang apa? Tentang interaksi sosial. Teman-teman boleh gunakan yang lain, tidak harus mendeskripsikan perasaan. Misalnya mendeskripsikan latar belakang diri, jadi bercerita tentang siapa dirinya, atau bercerita tentang lingkungan sekitar, bagaimana rumahnya, bagaimana tempat tinggalnya, bagaimana negaranya, dan sebagainya ya. Dan topiknya juga boleh pilih pendidikan, kesehatan, hiburan, tapi pada saat ini saya memilih interaksi sosial. Dari standar kompetensi ini turun lagi, jadi harus ada indikator. Indikatornya apa? Nah, saya memilih kompetensinya yang di bawah itu yang 3.1 dan 3.2. Teman-teman boleh mencermati dari SKL BIPA yang tadi ditayangkan oleh Bu Liliana. Yang dipilih di sini adalah mengajukan pertanyaan berhubungan dengan perasaan, latar belakang diri, lingkungan sekitar, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhannya seperti pendidikan, kesehatan, interaksi sosial, dan hiburan. Yang diberi merah, warna merah ini adalah fokus yang akan kita kembangkan. Jadi tentang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tentang apa? Pertanyaan tentang perasaan. Pada saat apa? Pada saat berinteraksi secara sosial. Seperti tadi, teman-teman juga boleh menggunakan kompetensi yang lain atau indikator yang lain. Dan saya pilih lagi yang berikutnya, 3.3.2. Itu mengungkapkan perasaan, informasi tentang lingkungan sekitar, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhannya, seperti pendidikan, kesehatan, interaksi sosial, dan hiburan dengan tepat. Yang diberi warna merah ini akan diberikan fokus pengembangan materi. Jadi ada dua fokusnya ya, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan perasaan. Kalau dari kompetensi dasarnya mampu mendeskripsikan perasaan, kemudian ada fokusnya mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan perasaan, kira-kira materi yang harus kita kembangkan untuk berbicara ini harus ada apa? Sebelum meminta kita siswa berbicara,
kita berikan materinya. Apa materi yang disiapkan? Kalau mengajukan pertanyaan, orang bisa mengajukan pertanyaan kalau bisa membuat kalimat tanya. Pembelajar kita bisa membuat kalimat tanya kalau mengenal kata tanya. Karena ini masih BIPA 2, kita masih memperkenalkan kalimat tanya itu wajib ada kata tanya. Karena kalau untuk BIPA yang lebih lanjut, dalam bahasa Indonesia, kalimat tanya itu tidak selalu menggunakan kata tanya, bisa menggunakan intonasi. Ya. Misalnya, di mana rumah Anda? Itu ada kata tanyanya, tapi kalau dengan intonasi saja rumah Anda, misalnya, tapi harus ada konteks. Nah, itu belum sampai ke sana karena ini untuk BIPA 2. Kita sudah mendapatkan 2 fokus, yaitu mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan perasaan. Kita lanjutkan. Sekarang kita buat tujuan instruksionalnya, tujuan pembelajarannya. Bagi teman-teman yang tidak mengenal istilah pendidikan nih, kalau membuat bahan ajar ada tujuan instruksional, tujuan pembelajaran. Kita sebagai guru itu mau mengajarkan apa dengan materi ini? Kalau saya biasa menuliskan dulu dengan sederhana saja, misalnya pembelajar mampu mendeskripsikan perasaan dengan cara mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Jadi ada 2 nih, bagaimana dia mendeskripsikan perasaannya. 1, mengajukan pertanyaan, membuat kalimat tanya, atau dia melakukan kegiatan bertanya. Dan yang kedua, dia menjawab pertanyaan, artinya dia membuat kalimat pernyataan. Pernyataan yang bagaimana? Kalimat pernyataan untuk menjawab kalimat tanya. Jadi bukan kalimat pernyataan sembarang pernyataan. Ini tujuan instruksionalnya. Kita jabarkan kalau ada mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan, kira-kira materi apa yang harus muncul. Mungkin teman-teman tidak sepemahaman dengan saya, tetapi saya mengajukan begini. Kalimat pernyataan untuk BIPA 2 ini sama dengan kalimat berita. Lebih mudah kita gunakan kalimat pernyataan, statement. Kalau berita mereka akan bingung sama dengan news, gitu ya. Teman-teman bisa cek dulu ini berapa kata dalam kalimatnya karena ini untuk BIPA 2. Misalnya saya buat definisi begini, kalimat pernyataan atau berita adalah kalimat yang memberikan informasi. Karena BIPA 2 masih ada kata-kata informasi, ini masih dibuat begini supaya memudahkan pemahaman mereka. Dan ini contoh-contoh kalimatnya. Mengapa yang muncul gitu, ini ada di SKM ya. Misalnya dia bernama Risa, ini contoh kalimat pernyataan. Risa belajar di perguruan tinggi di Yogyakarta, mungkin muridnya Pak Suharsono nih, nanti dicek mahasiswanya Pak Har. Berikutnya, Risa berteman dengan Don. Don berasal dari Spanyol. Kalimat-kalimatnya juga kita buat supaya dekat dengan pembelajar. Kebetulan saja waktu itu murid saya ada yang dari Spanyol sehingga membuat kalimatnya seperti itu. Kalau sudah kalimat pernyataan, kalimat pernyataan, kalimat berita, materi apa lagi yang dipentingkan atau yang diperlukan? Yaitu supaya bisa bertanya tentu saja membuat kalimat tanya. Definisinya sederhana saja. Karena untuk BIPA 2, kalimat tanya adalah kalimat yang memerlukan jawaban. Biasanya kalimat ini menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Supaya mudah menghafalkannya, saya biasa membuat semacam jembatan keledai bagaimana untuk memudahkan gitu ya. Mirip kalau kita mengajarkan kalimat tanya atau kata tanya di sekolah menengah pertama atau SD kelas jenjang kelas tinggi ya.
kita gunakan adik Simba. A-nya untuk apa? I-nya untuk di mana? K-nya untuk kapan? C-nya untuk siapa? M-nya untuk mengapa? B-nya untuk bagaimana? Sehingga ini memudahkan pembelajar BIPA menghafalkan kata tanya yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Seperti kalau kita menghafalkan dalam kata tanya dalam bahasa Inggris, misalnya 5W1H. Nah, kita punya adik Simba sama ini. Kalimat pernyataan sudah, berikutnya kalimat tanya. Ini contohnya ini, misalnya, apa nama universitas tempat Don belajar? Oh, ternyata maaf, bukan murid Pak Har, ini murid saya ini. Tempat Don belajar adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi, mereka sudah bisa menggabungkan antara kalimat tanya dengan kalimat pernyataan. Kalau dalam kalimat pernyataan merupakan jawaban, ini bentuknya kalimat minor ya, kalimat minim begini. Jadi yang subjeknya tidak ada, predikatnya juga mungkin tidak lengkap ya. Di mana alamat universitas tempat Don belajar? Kemudian kapan Don datang ke Indonesia? Siapa nama sahabat Don di Indonesia? Mengapa Don belajar bahasa Indonesia? Bagaimana Don pergi ke universitasnya? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimatnya dan jawaban yang mungkin dilakukan ya, atau mungkin dimungkinkan untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, kalau sudah ada teori seperti tadi, teorinya singkat saja karena ini untuk satu pertemuan di materi itu. Kemudian bagaimana kegiatan praktik berbicaranya? Saya itu seumur-umur mengajar BIPA ini, saya belum pernah mengajar BIPA untuk anak-anak, apalagi anak usia dini. Berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa saya yang banyak bergelut di pendidikan BIPA, anak-anak saya selalu orang dewasa. Jadi karena di perguruan tinggi, jadi murid saya tingkatan mahasiswa. Nah, ini berpengaruh kepada pemilihan topik. Ya. Tadi tentang interaksi sosial. Interaksi sosialnya tentang apa? Nah, saya memilih seperti ini. Tentang cinta pertama. Siapa yang tidak pernah punya cinta pertama? Pasti ada. Ya. Misalnya, di materinya saya buat seperti ini. Karena ini untuk berbicara. Ada dua file atau dua bagian. Misalnya, ini Anda bagi. Karena kalau kegiatan berbicara lebih efektif kalau dilakukan minimal oleh dua orang. Kalau sendiri ya berpidato saja. Ini untuk berdialog ya. Misalnya ini adalah foto mantan pacar pertama Anda. Ini. Pokoknya pilih saja yang ganteng atau yang cantik. Ya. Mungkin ada yang mengenal beliau ini. Ya. Karena sesama orang Bandung saya pilih dia. Teman Anda akan bertanya tentang dia. Siapkan jawaban Anda. Misalnya, jadi yang mendapatkan Anda ini dia harus menyiapkan jawaban. Siapa nama pacar Anda itu? Jadi dia suruh beri nama kalau ya. Di mana dan kapan Anda bertemu dia? Ini kan kata tanya ini sudah dikenal nih tadi di materi. Jadi bisa digunakan untuk pelatihannya. Bagaimana karakter dia? Saya menggunakan kata karakter, bukan sifat, ya, supaya memudahkan. Karena ini BIPA 2 masih dekat-dekat lah dengan bahasa Inggris, ya. Dimungkinkan dipahami. Mengapa Anda berpisah dengan dia? Kemudian, apakah Anda tahu kabar dia sekarang? Yang F dan lain-lain. Yang dan lain-lain artinya pembelajar BIPA diminta membuat kalimat atau menyiapkan jawaban-jawaban yang mungkin ditanyakan oleh partnernya nanti. Sengaja belum ditulis DLL, masih harus dan lain-lain. Dan saya juga mulai perkenalkan tanda baca. Nah, kalau sesudah misalnya ada titik 2,
Kemudian siapa nama pacar Anda itu saya gunakan titik koma, mengapa titik koma. Ya mungkin belum kita jelaskan dulu, tetapi biar dia melihat bagaimana pemodelan yang dilakukan oleh gurunya. Kemudian yang di F itu diakhiri dengan titik. Itu sudah mulai diperkenankan, apalagi nanti kalau masuk ke menulis, ya. Nah, kemudian ini partnernya yang berikutnya, itu teman Anda. Teman Anda membawa foto mantan pacarnya. Anda harus bertanya tentang dia. Misalnya, kalau yang tadi tidak menggunakan huruf kapital, yang ini kita mulai gunakan huruf kapital karena ini tugas yang bertanya. Yang nomor 2 ini bertanya, kalau yang nomor 1 dia menjawab. Siapa nama pacar teman Anda itu? Dia harus mengubah kalimat ini. Gitu ya. Siapa nama pacar teman? Kalau teman Anda, dia tidak bisa mengucapkan siapa nama pacar teman Anda pada lawan bicaranya. Mungkin dia harus mengubah siapa nama pacar Anda, bukan teman Anda, ya. Berikutnya, di mana dan kapan mereka bertemu? Kata mereka, ini karena ini kan kata ganti sudah muncul di BIPA 1. Kita munculkan lagi di BIPA 2. Dia harus mengubah kalimat ini. Kalau ini kan pertanyaan yang diajukan oleh orang ketiga. Kalau dia menjadi orang pertama dan temannya menjadi orang kata ganti orang kedua, artinya merekanya harus diubah. Di mana dan kapan Anda berdua bertemu, atau di mana dan kapan Anda bertemu dia. Bagaimana karakter dia, mengapa mereka berpisah, apakah teman Anda tahu kabar dia sekarang, dan lain-lain. Ini adalah contoh, jadi mereka harus bisa mengubah kalimat ini menjadi kalimat yang kalimatannya yang komunikatif. Kalau sudah seperti ini memang materi ini karena berbicara agak sulit dilakukan sendiri tanpa bimbingan guru. Jadi harus ada, paling tidak ada orang yang membimbing ketika berbicara, baik itu secara tatap muka atau tatap maya. Kemudian pelatihannya apa? Latihan yang dilakukannya apa? Misalnya diminta ceritakan kembali mantan pacar pertama teman Anda. Jadi dia diminta bercerita. Dia diminta menyebutkan namanya, di mana dan kapan mereka bertemu, bagaimana karakternya, mengapa mereka berpisah, kemudian bagaimana kabarnya sekarang, dan lain-lain. Kalau pelatihan ini akan dilanjutkan ke menulis, ini bisa tinggal dilihat SKL menulisnya, kemudian seperti yang saya lakukan tadi, lihat fokus-fokusnya apa. Kalau mau kita dilihat di fokus membuat kalau di menulis ya, jadi membuat kalimat berita, kemudian kalau bercerita itu dia harus ada kata hubung, tambahkan tentang kata hubung. Bagaimana ada kohesi antara kalimat ke satu dengan kalimat kedua. Kata koherensinya menggunakan apa? Nah itu harus muncul di materi ajarnya. Kemudian rubrik penilaiannya. Berbicara ya harus dinilai, di materi itu harus tampak, dan ini karena materi untuk satu pertemuan saya sampaikan ke pembelajar saya apa yang dinilai. Yang pertama ketepatan diksi, gitu ya. Jadi sesuai diksinya. Disinilah kita memasukkan catatan-catatan atau budaya Indonesia, bagaimana kesantunan orang Indonesia ketika bertanya, gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan ini biasanya ada bertanya jawab. Misalnya, mengapa orang Indonesia kalau mau bertanya menggunakan kata maaf? Padahal belum ada yang salah apa-apa, mengapa harus maaf? Nah, kita bisa beritahu bahwa maaf di sini bukan pernyataan penyesalan, tetapi maaf ini artinya mohon izin. Ya. Kemudian ketepatan kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan mana yang dipentingkan ya tadi, dia benar membuat kalimatannya, ya. Kemudian kalau ini lisan, intonasinya tepat, ya, masuk kaidah kebahasaan. Mungkin ini ada yang kurang intonasi, ya.
Kemudian kreativitas gagasannya, dia kreatif tidak membuat kalimat-kalimat tanya, karena tadi ada suruhannya dan lain-lain. Ya. Dia kembangan tidak atau cukup dengan sekian nomor yang tadi disampaikan saja. Kemudian kekomunikatifannya seperti apa. Nah, skala skornya ini terserah teman-teman, ini bisa menggunakan 1, 2, 3, bisa juga 1, 2, 3, 4, 5, bisa juga bentuk rubriknya tidak seperti ini. Misalnya langsung saja guru memberikan penilaian di sini ketepatan diksinya berapa, misalnya ini 20 paling tinggi atau 25. Kalau yang mudah kalau 4 begini ini kan 100, ini 25, 25, 25, atau mana yang jadi fokus. Pada materi sekarang saya ingin meningkatkan ketepatan diksi sehingga diksi ini persentasenya, porsinya lebih banyak daripada aspek-aspek yang lain. Silakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini deskripsi skala nilainya. Ini cara yang mudah saja yang disampaikan. Selebihnya sih teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Ini yang terakhir, indah nian bunga di taman, indah lagi bunga selasih. Atas perhatian teman-teman saya ucapkan terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Waktu dan acara saya kembalikan kepada Pak Moko. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Nuni Sulistianti Idris telah memaparkan selama kurang lebih 30 menit dengan materi ajar BIPA keterampilan berbahasa yang produktif, di mana pada pokok pembicaraan di sini ada berbicara dengan menulis, di mana pada fungsi materi ajar bagi guru ini sebagai fasilitator, meningkatkan proses pembelajaran sebagai alat evaluasi, dan siswa itu sendiri dapat belajar tanpa guru, membantu siswa belajar mandiri dan pedoman belajar siswa, di mana pada sumber materi ajar BIPA keterampilan berbahasa produktif ini berbicara ini bisa melalui materi dari foto, diagram, bacaan dan sebagainya, dengan materi dari audio, video, sedangkan untuk menulis materi dari foto dan diagram tersebut dan juga materi dari audio, video, film dan komputer dan sebagainya. Dan di sini juga Bu Nuni juga telah menyampaikan pengalaman-pengalamannya dalam pembelajaran BIPA secara produktif, praktikal sehari-hari dalam pengajaran disampaikan di sini. Jadi kita semua bisa sharing di sini. Bapak dan Ibu narasumber, ini kita telah sampai waktunya bahwa 4 narasumber telah memaparkan semuanya. Barangkali dari Bapak dan Ibu peserta ada materi-materi yang telah disampaikan baik dari Ibu Liliana Mulyastuti, dari Bapak Toto, dari Ibu Erni, dan dari Ibu Nuni. Ada hal yang belum jelas mungkin akan dipertanyakan, dipersilakan kepada para peserta, silakan untuk bertanya. Pada sesi pertama, pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Dr. Liliana Mulyastuti MPD. Apakah ada standar soal tes penempatan untuk pembelajar BIPA? Mohon informasi mengenai tautan dan materi yang lebih dijadikan referensi. Pertanyaan dari Jamal Syarif. Dipersilakan Ibu Liliana untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Moko, terima kasih Pak Jamal atas pertanyaannya. Ini merupakan pertanyaan penting dan inginnya jawabannya ada begitu ya untuk kita semua. Namun saya harus jujur, pada saat ini untuk hal tersebut belum ada tes kompetensi ya, belum ada. Meskipun sebenarnya pada tahun setelah SKL ini jadi, kami sudah sempat membuat draftnya, tesnya ya, bersama-sama dengan PPSDK dan APP BIPA. Mungkin juga sudah diuji cobakan oleh PPSDK, namun saya belum melihat keberlanjutannya. Mudah-mudahan nanti di Badan Bahasa, di Pusbanglin, dan sekarang sudah ada kelompok kerja untuk setiap bidang ditangani oleh Bapak Kepala Badan yang baru. Mudah-mudahan tes tersebut bisa segera terrealisasi. Saya pikir itu yang bisa saya jawab, Pak Moko. Jadi untuk draft sebenarnya sudah ada.
ya, tetapi belum final begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya. Maaf sebentar Bapak, maaf, ini tes penempatan ya. Baik, tes penempatan juga dan tes level ya, tes jenjang juga. Sekarang sepertinya saya membaca ada pertanyaan juga untuk tes jenjang Pak Moko. Jadi belum ada yang final. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Liliana atas jawabannya tersebut. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Toto Suhardianto PhD dan untuk Ibu Erni C. Westi MPD. Pertanyaannya sebagai berikut. Materi BIPA yang terdapat dalam buku cenderung memberi jalan penggunaan bahasa Indonesia secara formal. Sementara pembelajar BIPA di Indonesia akan lebih cenderung mempraktikkan bahasa informal atau bahasa daerah di sekitar tempat tinggal mereka. Mohon solusi dari ketidaksinkronan tersebut. Pertanyaan dari Jamal Sarif. Dipersilakan Bapak Toto Suhardianto terlebih dahulu, selanjutnya baru Ibu Erni. Dipersilakan Pak Toto. Baik, Pak Moko, terima kasih. Baik, mengapa tidak ada ada ketidaksinkronan tersebut ya? Itu barangkali terjadi karena ya yang pertama barangkali juga deskripsi bahasa Indonesia itu kita belum tuntas ya. Apa yang disebut dengan bahasa Indonesia, manifestasinya itu seperti apa itu masih jadi perdebatan. Jadi bahasa Indonesia yang digunakan di Medan dengan di Indonesia atau dengan di Manado misalnya gitu mungkin berbeda-beda ya. Jadi ada situasi diglosia yang sudah ribuan tahun terjadi di Indonesia dan belum ada kajian deskriptif. Maksudnya bukan belum ada ya, belum banyak ya kajian deskriptif untuk menggambarkan bahasa Indonesia yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau ada ketidaksinkronan itu mungkin wajar saja terjadi. Lalu bagaimana mengatasinya gitu ya? Menurut saya barangkali dengan pendekatan berbasis genre mungkin itu bisa jadi salah satu solusi ya, karena tiap-tiap genre, tiap-tiap jenis teks itu mempunyai senarai kosakata sekelompok misalnya struktur yang digunakan gitu ya secara konvensional gitu ya dalam masyarakat penutur bahasa Indonesia. Ya, misalnya kalau membuat surat pribadi itu seperti ini, kalau membuat email seperti ini, kalau menulis pesan WhatsApp itu seperti ini gitu ya. Jadi mungkin tipe-tipe teksnya seperti itu yang harusnya diperbanyak. Lalu kalau mengajarkan tata bahasa, menurut saya agak sulit ya kalau misalnya kita ajarkan yang yang hidup di masyarakat ya. Pertama karena tadi deskripsi bahasa Indonesia-nya belum begitu tuntas. Karena saya termasuk yang percaya bahwa tata bahasa lisan dengan bahasa tulis Indonesia itu berbeda gitu ya. Jadi deskripsi tentang bahasa lisan ini belum tuntas sehingga tata bahasa yang kita lihat yang tersedia itu termasuk TBBI itu masih yang melihat dari yang ragam tulis saja. Nah, jadi kalau untuk tata bahasa mungkin menurut saya ya fokusnya mungkin pada bahasa yang formal, bahasa yang tulis gitu ya. Karena barangkali keformalan itu bukan tidak ada manfaatnya. Justru menurut saya ada manfaatnya karena dengan menggunakan bahasa yang formal itu kita lebih aman karena justru keformalan itu digunakan untuk supaya audiens atau orang yang menjadi mitra tutur kita bisa menjadi lebih luas dengan latar belakang yang beragam. Karena kalau mitra tutur kita makin spesifik, maka kita cenderung harus menggunakan bahasa yang variasi ya.
bahasa yang sesuai atau cocok dengan masyarakat tersebut, gitu ya. Nah, jadi dalam kasus buku-buku ajar BIPA sekarang ini, menurut saya termasuk tadi dari awal bahwa saya termasuk yang tidak begitu setuju terhadap buku ajar BIPA yang standar, ya, karena tiap-tiap daerah, tiap-tiap wilayah, tiap-tiap institusi itu punya gaya bahasa kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga variasi bahasa yang digunakannya pun mungkin seharusnya berbeda juga. Oke, jadi itu ya. Jadi artinya buat saya sebaiknya bahan ajar BIPA itu memang yang dekat mungkin dengan bahasa yang digunakan, ya. Cuma kita tetap harus mengajarkan juga yang formal, ya, karena tadi ya yang formal itu bisa kita gunakan dengan literatur yang luas dengan beragam latar, ya. Lalu untuk mengatasi yang informalnya ini, bagaimana kita ajarkan dengan berbasis genre tadi, ya, dengan memberikan teks-teks atau kegiatan-kegiatan dengan genre yang berbeda-beda, karena pasti bahasanya, kosakatanya, strukturnya mungkin juga berbeda bergantung pada konteksnya. Baik, sekian Pak. Mudah-mudahan sih menjawab. Terima kasih Pak Toto Suharjianto atas jawaban pertanyaan tersebut. Selanjutnya kami mohon perkenan Ibu pertanyaan khusus tadi, Mas. Ibu Nuni, Ibu Erni Catur Besti untuk memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya, baik, terima kasih Pak Moko. Terima kasih pertanyaannya Pak Jamal. Saya sebenarnya sepakat dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Toto tadi. Jadi memang pada umumnya materi BIPA itu cenderung memberikan bahasa Indonesia yang formal seperti tadi, karena kami ada pemikiran bahwa kita tidak akan pernah tahu nanti orang asing ini akan bekerja atau tinggal di Indonesia itu di mana. Jadi kalau mereka juga akan bersentuhan dengan siapa, kita tidak pernah tahu. Jadi kami mengajarkan biasanya materi-materi BIPA yang ada adalah dalam bentuk bahasa Indonesia formal, biasanya begitu ya. Tapi kalau di tempat kami, di program BIPA UI, materi yang kami buat, seperti yang tadi saya tuliskan juga, untuk menyimak dan membaca, itu sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi tidak hanya benar, tapi juga baik. Jadi memberikan beberapa situasi-situasi yang memungkinkan bahwa percakapan ini terjadi secara non-formal, seperti itu. Ya, jadi di menyimak kita mendengar bagaimana A berbicara dengan pengajar atau A berbicara dengan petugas, tapi ada juga A berbicara dengan temannya, seperti itu. Jadi sangat bervariasi. Kemudian untuk tata bahasa juga kami sudah mulai mencoba. Jadi misalnya ketika kami mengajarkan saya bermain bola di lapangan, tapi biasanya yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari kan bukan seperti itu yang mereka dengar. Lebih banyak mereka dengar saya main bola di lapangan. Nah, itu kami pajankan. Kenapa? Karena bisa dilihat bahwa sebenarnya struktur kalimatnya sama, hanya bernya saja lesap. Seperti itu. Kami jadi sudah mencoba pengajaran yang seperti itu. Kemudian untuk bahasa daerah, ini kalau pengalaman saya dari teman-teman yang mengajarkan program Dharma Siswa, mereka berusaha membuat materi ajar sendiri-sendiri sesuai kebutuhan untuk selama setahun itu mahasiswa Dharma Siswa itu bisa tinggal di tempat mereka belajar. Jadi misalnya kalau di Semarang, ya, jadi ada materi-materi kedaerahan dengan bahasa dialek-dialek di sana yang juga diajarkan. Saya rasa demikian jawaban saya. Kembali ke Pak Moko. Terima kasih Bu Erni atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan pada sesi kedua ini pertanyaan untuk Ibu Dr. Nuni Sulistiani Idris, bahwa pertanyaannya sebagai berikut. Untuk latihan yang Ibu berikan, penggunaan foto, Ariel untuk melatih keterampilan berbicara, menulis, mendengar pada level berapa? Pertanyaan dari Yuki Widiawati. Dipersilakan Bu Nuni. Ya, terima kasih Pak Moderator, Bu Yogi atau Mbak Yogi. Ya. Di awal saya sudah sampaikan bahwa
SKL yang dirujuk adalah SKL untuk BIPA 2. Sehingga kosakata atau struktur kalimatnya pun disesuaikan untuk BIPA 2. BIPA 2 pertemuan keberapa atau jam keberapanya tadi memang tidak saya jelaskan dengan rinci, tetapi itu ada di BIPA 2. Sehingga banyak menggunakan ini bisa dimungkinkan atau dimengerti oleh BIPA 2. Begitu jawaban saya, Pak Moderator. Atau sekaligus juga untuk Bu Rosendi Galih ya. Ya, bagaimana cara menentukan kata kerja operasional yang tepat sehingga dapat membuat indikator yang sesuai dengan target pembelajaran. Pertanyaan dari Rosendi Galih, Lembaga Bahasa Universitas Sanata Dharma. Monggo silakan Bu Nuni. Iya, nih Bu Ros atau Mbak Rosendi, kata kerja operasional itu adalah kata kerja yang dapat diukur. Jadi kita mudah membuat rubrik penilaiannya. Misalnya, kalau kita menggunakan kata mengetahui, kita sulit mengukurnya. Bagaimana pembelajar kita tahu atau tidak. Tetapi ketika kita ganti dengan pembelajar dapat menggunakan. Kalau menggunakan ini kita bisa mengukur. Menggunakan dalam apa? Misalnya dalam kalimat tanya, dalam kalimat berita, atau menggunakan dalam percakapan, nah, tinggal dibuat begitu ya. Kemudian juga misalnya pembelajar memahami. Kalau memahami sulit kita mengukurnya. Tetapi ketika kita minta pembelajar bisa memberi contoh. Kalau contohnya tidak sesuai, berarti dia belum bisa memenuhi kompetensi yang diinginkan. Tetapi kalau sudah sesuai, artinya kompetensi tercapai. Jadi kalau saya intinya begitu saja. Kalau kita mudah mengukur, kita mudah membuat rubrik penilaiannya, itu adalah sudah kata kerja operasional. Demikian jawaban saya, Pak Moderator. Terima kasih Bu Nuni atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya pada sesi kedua ini untuk Ibu Dr. Liliana Mulyastuti dengan pertanyaan sebagai berikut. Mengenai integrasi antara KKNI dan CEFR dalam pengembangan kurikulum BIPA, apakah unsur KKNI hanya terletak pada subkompetensi sikap, sedangkan untuk CEFR terletak pada subkompetensi pengetahuan dan keterampilan? Bagaimana mengintegrasikan pelevelan KKNI ke dalam pengembangan kurikulum BIPA agar mendapat pengakuan di dunia kerja? Pertanyaan dari Ahmad Fadli, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada Ibu Liliana, dipersilakan untuk Baik. Terima kasih Pak Moko. Pertanyaannya dari Pak Ahmad Fadli. Sepertinya nih alumni saya juga ini kalau tidak salah. Sekarang sudah jadi kolega ya. Terima kasih Fadli pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana mengintegrasikan level KKNI ke dalam kurikulum ya BIPA. Kalau kita baca Perpres tadi soal KKNI dan ketika webinar yang seri yang pertama, mudah-mudahan Fadli juga mengikuti pelevelan KKNI, tentu kita tahu semua dari level 1 sampai dengan level 9 ya, sampai ke doktor. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR berikutnya, Bu Direktur juga, bahwa seharusnya dengan setelah lahirnya SKL ini, mestinya kita lanjut kepada lembaga sertifikasi kompetensi BIPA, LSK BIPA, di bawah BNSP ya, BNSP, saya suka keliru tuh, BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Apa itu LSK BIPA? Ya ini untuk mendapatkan pengakuan dari pelevelan ini, sehingga melalui LSK BIPA ini nanti kita punya tempat-tempat uji kompetensi. Siswa BIPA yang sudah bisa lulus BIPA 1, 2, dan 3, kalau diakui dengan KKNI diselaraskan, maka tenaga kerja asing misalkan ya, terutama untuk TKA kebutuhannya, jika mereka lulus BIPA 1, 2, dan 3, berarti hak atau kewajiban mereka sebenarnya sebatas menjadi operator. Nah ini yang sebenarnya juga secara politik melindungi juga tenaga kerja kita. Jadi kalau dia hanya lulus BIPA 1, 2, dan 3, jenjang KKNI-nya secara keahlian itu operator. Kalau lulus BIPA 4, 5,
itu teknisi atau analis. Kemudian BIPA 6, 7 sampai ke atas, maka tentu BIPA kita sampai 7, artinya kalau dia kemudian mengambil lagi doktor bahasa Indonesia misalkan, itu tentu sudah sangat profesional di atas. Jadi kalau 6 sampai 7, maka dia bisa mengambil haknya sebagai tenaga ahli, tenaga profesional. Nah, pengakuan seperti inilah sebenarnya yang menjadi cita-cita kami, sehingga terutama untuk ranah industri ya teman-teman TKA yang kemudian mengambil BIPA, pengakuannya adalah berjenjang. Jadi tidak misalkan dia akan menjadi manajer, dia akan menjadi direktur di sebuah perusahaan, dia harus punya batas di BIPA mana dia harus mengambil sertifikat itu. Sehingga memang di sisi lain sebenarnya kita juga tetap secara adil ya, secara politik juga tetap melindungi tenaga kerja kita. Karena kita berharap kalau yang hanya BIPA 1, 2, dan 3 ya operator saja, yang kemudian tinggi-tinggi itu bisa menjadi tenaga profesional dan alih kepakaran, alih teknologi untuk tenaga kerja kita. Sebenarnya itu cita-cita ke depannya ya, Mas Fadli, mudah-mudahan bisa diterima jawabannya, bisa dipahami. Terima kasih Pak Moko. Pak Moko, bolehkah saya menambahkan sedikit saja? Oh, silakan. Memang Mas Ahmad Fadli ini cita-cita ya, PR kita semua para terutama pegiat BIPA, orang-orang yang cinta dalam pengembangan BIPA. Kalau untuk sertifikasinya agak sulit. Ketika di webinar yang pertama yang dari Badan Akreditasi atau Badan Sertifikasi mengatakan harus ada BNSP ya, harus ada lembaga yang mengintegrasikan atau membuat sertifikasi. Saya sempat bertanya, apakah mahasiswa atau alumni lulusan program studi pendidikan BIPA sudah bisa langsung tersertifikasi? Ternyata jawabannya tidak. Sekarang yang kita usahakan sekarang yang bisa sementara adalah membuat program studi pendidikan BIPA atau program studi BIPA. Jadi ini menuju ke sana. Kebetulan saja saya diamanahi mengelola program studi pendidikan BIPA karena jenjangnya di S2, dia di level KKNI-nya level 8. Tapi kalau teman-teman di perguruan tinggi lain membuat program studi BIPA-nya di S1, berarti levelnya level 6. Dan kalau kita membuat PPG-nya, mudah-mudahan suatu saat bisa, jadi nanti di level 7. Begitu. Itu kalau yang S2. Nanti kalau kita buat S3, berarti jenjangnya levelnya naik kembali. Jadi ini masih PR besar kita, tetapi bukan tidak mungkin, gitu. Ini bisa.